A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sesuai permintaan grup Blackpink, hari ini saya akan tunjukkan beberapa kisi-kisi yang soal yang sudah saya buat untuk ujian. Mudah saja. Soal bahasa Arab yang saya buat itu mudah saja. Asal kamu bisa memahami ini ujungnya mana nih, pangkalnya kemana. Apalagi tentang fi'il mudhari, kamu harus tahu dhamirnya apa. Oke? Nah, kisi-kisinya sebanyak ini, sedikit saja. Jadi saya nerangkan sedikit saja poin-poinnya. Kemudian kamu pahami sendiri. Kemudian kamu pelajari lagi video yang pernah saya berikan. Oke? Pertama tentu tentang fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari mansub itu di buku, di catatan dah lengkap saya berikan. Dah. Yang kedua, contoh misalkan ada soal, bentuk soal, ingat ya, ini bentuk soalnya mirip macam gini, tapi soalnya tak macam gini. Contoh kalimat misalkan hada Muhammadun. Ya. Nih poinnya adalah Muhammad. Muhammad ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dhamirnya apa? Dhamirnya pasti huwa. Hada Muhammadun. Kemudian saya tulis lagi kalimat misalkan wa huwa yata'allamu. Kamu tak perlu tahu apa arti kalimat ini, yang jelas kamu tahu ini bentuknya fi'il, ini isim dan lain sebagainya. Wa huwa yata'allamu, koma di annahu, misalnya di annahu itu artinya karena dia. Tengok baik-baik, Muhammad karena dia dhamirnya huwa, laki-laki kan, ini wajib hu. Ya. Kalau perempuan misalkan hadhihi Fatimah bla 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 di annaha. Ha ini menunjukkan kalau dia adalah dhamir dia. Ya, dengarkan. Di annahu titik misalkan da'iyan. Terlebih. Da'iyan. Walaupun kamu tak tahu di makna tak apa maknanya, dah jelas. Macam mana cara mengisi titik-titik? Biasanya saya bikin fi'ilnya. Misalkan yakunu, atau misalkan yadhab, jangan yadhabu, takunu dan lain sebagainya. Ya? Tugasmu adalah tengok. Hu ini menunjukkan kalau dhamirnya adalah huwa, laki-laki. Berarti fi'ilnya karena dhamirnya huwa harus fi'il mudhari yang laki-laki. Yakunu atau takunu? Yakunu. Tapi kalau di annaha, dhamirnya hiya, titik-titiknya berarti harus diisi dengan fi'il mudhari. Yakunu atau takunu? Takunu. Mudah kan? Mudah kalau kamu ulang-ulang. Tapi kalau tak diulang-ulang, tidak akan pernah mudah. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kapan fi'il mudhari marfu' mansub dengan majzum? Nah, itu tak perlu dijelaskan, kamu tengok sendiri. Kemudian selanjutnya, tanda nasab fi'il mudhari. Tengok. Tanda nasab fi'il mudhari, tapi fi'ilnya saya tuliskan. Saya tulis misalkan kalimat apa tanda nasab fi'il mudhari dhamir. Dhamir. Misalkan antum. Apa tanda nasab fi'il mudhari dhamirnya antum? Perhatikan. Nanti saya tulis misalkan di sini tadhabu. Ini nasab ya, fi'il mudhari nasab mansub. Tadhabu, kemudian tadhabuna, kemudian yadhabu, yadhabuna. Ya, atau di sini salah semua. Ini paling sering saya buat soalan pilihannya salah semua. Dengarkan. Kalau dhamirnya antum, maka fi'il mudhari'nya bentuknya macam mana? Harus kamu pahami. Kalau tak paham tak bisa. Dah dapat misalkan bentuk fi'il mudhari'nya. Ketika dia mansub itu macam mana bentuknya? Tadhabu, tadhabuna, yadhabu atau yadhabuna. Kasih contoh misalkan antum tadhabuna. Ini marfu' mansub atau majzum? Marfu'. Kalau dia mansub macam mana? Tentu nunnya dibuang. Inilah kalimatnya. Jadi saya buat soalnya apa tanda nasab fi'il mudhari dhamir ini.
Kemudian apa tanda marfu fi'il mudhari dhamir hum misalkan. Apa tanda jazm fi'il mudhari dhamir ana dan lain sebagainya. Perhatikan itu. Jadi kalau kamu tak tahu dhamirnya, kemudian tak tahu fi'il mudhari'nya, maka ini tak akan bisa kamu jawab. Selanjutnya nanti ada soal yang saya buat. Apa tanda, ingat, dhamir, perhatikan, dhamir antunna dengan hunna itu harus kamu pelajari betul-betul. Karena ada beberapa soal yang saya keluarkan dari situ. Antunna dengan hunna kamu pelajari baik-baik. Mau dia ketika marfu, mansub atau majzum, entah apalah istilahnya nanti, itu kan? Di catatan sudah pernah saya berikan untuk dhamir antuna dengan hunna. Selanjutnya, contoh fa'il yang benar. Contoh fa'il yang benar. Misalkan saya tulis kalimat at-talibu yadhabu ilal madrasati. Mana fa'ilnya? Misalkan pertama saya buat at-talibu, yang kedua saya buat yadhabu, B-nya. Yang ketiga ilal madrasati, C-nya. Yang keempat salah semua. Mana jawaban yang betul? Kamu harus tahu fa'il itu pengertian apa. At-talibu boleh jadi fa'il? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dia mubtada. Yadhabu boleh jadi fa'il? Tak boleh. Karena yadhabu itu fi'il. Walaupun nanti kalau belajar tentang dhamir mustatir ada fa'ilnya di situ, tapi jelas dia fi'il. Sementara fa'il itu wajib isim. Ila kan isim. Ilal madrasati boleh tak jadi fa'il? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena tanda rafa'nya tak ada. Tuh kan? Jadi nanti saya buat soalan di kalimat di bawah ini. Manakah susunan fa'il yang betul? Kemudian soal-soal selanjutnya, contoh maf'ul bih yang benar. Maf'ul bih lagi. Misalkan ada kalimat, misalkan qara'a at-talibu. Ini artinya membaca, ini murid. Murid sudah membaca al-kitabu misalkan. Tulis. Betul atau tidak di contoh maf'ul bih? Salah. Harusnya al-kitabah. Ya? Kira-kira macam itu betul. Kemudian contoh idhofah. Nanti ada satu contoh itu saya tulis bahasa Arab banyak-banyak, sekitar 4 atau 3 baris. Kemudian perintahnya adalah berapa banyak idhofah dalam kalimat itu. Insya Allah, yang perlu kamu perhatikan soal yang saya buat adalah harokat terakhirnya. Hati-hati, harokat terakhir sering menjebak kamu. Salah satu contoh misalkan, kalimat yang betul, misalkan ada soal, pilihlah jumlah yang benar dari kalimat di bawah ini. Saya tulis misalkan gini. Qara'a at-talibah al-kitabu fil fasli. Betul atau salah? Salah. Di mana salahnya kamu cari. Kemudian saya ganti lagi, qara'a at-talibu al-kitaba fil faslu. Betul atau salah? Salah. Di mana salahnya kamu perhatikan sendiri. Atau qara'a at-talibu al-kitaba fil fasla atau fil fasl. Betul atau salah? Salah. Ya. Nanti banyak soal yang saya tulis bentuknya macam beginilah. Nah, kalimat yang betul di bawah ini adalah, kemudian ada lagi, perhatikan, kecuali. Nah, nanti ada soal kalimat yang betul adalah kecuali. Nah, itulah bentuk, beberapa bentuk kisi-kisi soal. Kemudian terakhir tentang sifat. Ingat, idhofah, fa'il, maf'ul dengan sifat itu hampir mirip. Jadi nanti saya tuliskan beberapa kata gitu menggunakan bahasa Arab, tentu saja harokatnya tak semua, saya harokati yang belakang-belakangnya saja. Kemudian nanti kamu tentukan ada berapa sifat di situ. Itu soal yang pertama mungkin. Soal yang selanjutnya, mana saja yang sifat, mana saja idhofah, mana saja yang maf'ul bih dengan fa'il. Kira-kira gitulah gambarannya. Mudah kan?
sangat-sangat mudah sekali, karena ini semua sudah pernah saya sampaikan di materi baik secara tulisan ataupun secara rekaman. Ini baru sebagian. Nanti beberapa hari lagi saya buat rekaman yang baru tentang ini baru sebagian lah, pokoknya sebagian lagi ada istimewa pokoknya. Oke? Nah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya lewat grup atau di WA. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.